Radio PPUK, The Spirit of Indonesia. Halo, selamat siang Rapid Friends. Selamat siang buat yang ada di UK dan selamat malam buat para pendengar dari Indonesia. Jam berapa sekarang di Indonesia? Jam 7 ya? Jam 8 deng, jam 8. So Rapid Friends, hari ini Nafila hadir lagi di ruang dengar Rapid Friends semuanya di Jumat Cinema edisi Jumat 23 Desember 2016. Hari ini ada yang spesial Rapid Friends. Apa yang spesial ya? Ya betul, hari ini kita akan ada sharing session bersama penerima beasiswa. Besok apa? Nanti ya. So, di edisi EduTips hari ini, jadi saking semangatnya nih sampai belepotan. Edisi EduTips Jumat ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bersama satu narasumber kita. Tapi nanti Rapid Friends, tenang aja. So, ini kan bulan Desember nih, ya. Seperti tagline kita di bulan ini, save the best for the last. Ini udah wrapping up the year, udah penghujung tahun, mau berganti tahun ke 2017. So, walaupun ini terakhir, tapi bukan berarti tidak menampilkan atau melakukan yang terbaik Rapid Friends gitu. Dalam hal apapun, studi nih, especially kan justru nih akhir-akhir tahun ini exam, deadline, assignment dan sebagainya. Tapi tetap ya Rapid Friends ya, do your best even though it's the last. So nanti kita bakalan ngobrol langsung bersama narasumber beasiswa untuk edisi EduTips hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya. So buat teman-teman semua Rapid Friends yang mau dengerin, mau nanya, mau sharing, mau komen, boleh banget seperti biasa. Langsung mention aja di Twitter kita di @rapid_ppi_UK, atau yang mau di chatbox langsung juga boleh seperti biasa di radio.ppiuk.org. Rapid Friends, sabar dulu. Nafil kasih satu lagu dulu ya buat Rapid Friends. Ada Orang Ketiga dari Hati. Radio PPIUK, Spirit of Indonesia. Rapid Radio PPUK, The Spirit of Indonesia. Rapid Friends masih bersama Nafila di Jumat Cinema edisi 23 Desember 2016. Di EduTips kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Rapid Friends, Mbak bintang tamu. Narasumber kita hari ini siapa? Udah dapet kan bocorannya tadi ya dari poster-poster. So Rapid Friends masih semangat kan di hari Jumat ini buat dengerin info-info Rapid EduTips pastinya. Hari ini yang akan kita bahas adalah beasiswa MORA. Ada yang tahu nggak beasiswa MORA itu apa sih kepanjangannya? So, MORA itu ternyata stand for Ministry of Religious Affairs. Jadi ini adalah beasiswa Kementerian Agama, Rapid Friends. So, di Indonesia ini sebenarnya banyak banget ya beasiswa kementerian itu banyak banget. Salah satunya adalah beasiswa Kementerian Agama. So, penasaran kan lebih detailnya kayak apa beasiswa ini? Nah, hari ini kita udah bersama Mbak Ianatul Afifah, penerima beasiswa MORA. Yuk kita kenalan dan langsung nih kita kepoin, kita tanya-tanya apa sih beasiswa MORA itu. Halo Mbak Afifah. Apa kabar nih Mbak Afifah? Wow, kabarnya baik banget, cuman agak lelah karena harus bekerja dengan paper. Oh iya betul banget. Jadi Rapid Friends, seperti yang tadi Nafil bilang, Desember ini adalah puncak ya, klimaks ya. Gitu. Benar. Menutup tahun dengan assignment. Yeah. How awesome is that?
ya kan? Celencing lah. Oke, so langsung aja deh kita kenalan nih Mbak narasumber Mbak Gesta kita hari ini. Boleh dong dikasih tahu dulu nih namanya, jurusannya, universitasnya, silakan. Jadi nama saya Iyanatul Afifa, tapi panggil aja Afifa atau Viva sih. Tapi biasanya teman-teman panggil Viva gitu ya. Viva, oke. Nah, saya di sini ambil MA in TESOL dengan pathway ke Educational Technology. Sama sih kayak Nabila. Jadi Rapid Friends, nih ada bocoran lagi. Afifa ini kebetulan adalah teman sekelas aku. Kita adalah classmate. Makanya nih, ayo enak banget nih langsung interview teman sekelas. Gitu. Jadi kita satu kelas ya, tapi beda beasiswa Rapid Friends. Kalau Afifa ini di beasiswa Mora, kalau aku di beasiswa LPDP. Tapi tenang aja, kita juga besok ada sharing session untuk beasiswa lainnya termasuk LPDP. So stay tune terus di Rapid ya, Rapid Friends. Oke, so pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya baru juga mulai. Udah berapa bulan Mbak Afifa di UK? Sejak bulan September, jadi sekitar 4 bulan ya. Sama kita lah, terus dulu dong. Oke. Oke, nah ini nih yang pengen banget teman-teman Rapid Friends penasaran nih pasti. Apa sih, bisa nggak dijelasin beasiswa Mora itu apa sih? Sejarahnya itu gimana gitu? Singkat aja lah. Oke. Jadi Mora ini atau Mora Scholarship ini sebenarnya adalah beasiswa yang sangat luas dan salah satunya adalah beasiswa 5.000 doktor. Jadi saya mendapatkan beasiswa dari program dari 5.000 doktor, di mana 5.000 doktor itu adalah program untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik di lingkungan PTKI. PTKI itu apa? PTKI itu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Oh gitu. Jadi ini udah sejak kapan ya beasiswa ini adanya? Jadi program 5.000 doktor ini adalah program jangka 5 tahun, di mana dimulai dari tahun 2015 kemarin. Oh jadi baru dong ya? Baru, sangat baru, dan saya adalah awardee pertama untuk beasiswa S2 luar negeri. Wah, angkatan pertama, perdana berarti ya? Iya sih, tapi kalau beasiswa S3 dari dulu-dulu udah ada, tapi bukan termasuk dari program 5.000 doktor. Oke. Jadi beasiswa saya S2 itu adalah salah satu program penunjang untuk beasiswa 5.000 doktor. Gitu. Berarti ini nanti pasti follow up-nya bakalan lanjut doktor. Bisa diproyeksikan untuk menjadi dokter, untuk lanjut ke S3, tapi mungkin saya harus kembali dulu ke negeri mengabdi, mencari pengalaman, dan insya Allah kalau diberi kesempatan lagi bisa follow up ke S3. Tapi tentunya masih seperti ada kayak proses seleksi lagi ya. Oh gitu, jadi nggak bisa langsung otomatis kalau udah menerima S2-nya nih otomatis pasti kayak langsung granted S3-nya gitu, enggak ya? Mungkin seleksinya adalah di area kira-kira nilai S2-nya bagaimana gitu, terus ya kayak dilihat review lah, di review dulu ya, gimana nih pas S2-nya emang bagus atau enggak. Kalau misalnya salah-salahan kan ya nggak mungkin juga ya, langsung di granted ke. Dan juga proposal sih. Oh, proposal. Yeah. Oke, jadi nanti harus ada proposal dulu kalau misalnya mau expand S3 ya. Oke. Itu kan tadi berarti jenjangnya adalah master dan PhD ya berarti ya, karena 5.000 doktor itu tadi. Itu targetnya 5.000 doktor. Nah, so far udah berapa sih jumlah penerima beasiswa Mora ini? Ya, jadi dimulai dari 2015. Jadi 2015-2016 sudah 2 seleksi ya, sudah 2 seleksi karena setahun sekali setahun sekali dengan proyeksi 1.000 awardee per tahun dengan presentasinya adalah 750 dalam negeri, 250 luar negeri. Cuman masih belum, dari 2015 ke 2016 ini masih belum bisa mencapai 1.000. Makanya
teman-teman yuk yang dari PTKI kalau mau daftar aja, jangan give up lah. Oh gitu. Iya. Jadi ini terbuka lebar ya. Iya. Untuk bentar, berarti ini khusus untuk beasiswa untuk alumni S1-nya dari kayak semacam UIN, IAIN gitu ya berarti. Iya, karena jadi Kementerian Agama memproyeksikannya untuk teman-teman alumni dan tenaga pendidik atau staf administrasi di lingkungan UIN, STAIN, atau STAI yang lain, IAIN. Semua perguruan tinggi Islam lah, baik negeri atau swasta. Swasta juga bisa? Bisa. Oh, berarti kayak stay gitu bisa ya? Bisa. Nah, tuh Rapid Science kan kayak bahkan yang perguruan tinggi Islam negeri pun kayak setiap kota tuh udah ada ya, setiap provinsi lah kalau ada kan gitu. Berarti memang banyak loh ya. Ini termasuknya tidak segmented ini berarti, walaupun ya ada title Kementerian Agama gitu, tapi bisa dibilang ini peluangnya juga cukup besar karena mahasiswa Indonesia yang berkuliah di UIN ataupun perguruan tinggi Islam lainnya di berbagai kota itu banyak banget. Rapid Friends kayak di Jakarta itu ada UIN Syarif Hidayatullah. Terus di Jawa Timur nih Mbak Viva di mana dulu? UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, IAIN atau UIN ya? Itu beda. Sekarang jadi UIN. Oh dulu namanya IAIN. Dulu IAIN waktu saya masuk tuh IAIN, terus sebelum saya keluar itu udah transformasi ke UIN. Oh gitu. Jadi hampir tiap daerah deh kayaknya ada sih memang. Ada banyak banget. So ini berarti buat teman-teman nih ya, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di IAIN, UIN, STAIN, STAI maupun semua perguruan tinggi Islam di Indonesia di seluruh kota ya. Jadi bukan cuma di Jawa aja, Sumatera bahkan sampai ke Kalimantan, Sulawesi juga semua terbuka ya seleksinya. Oke, tuh jadi you are very welcome untuk register di beasiswa Mora ini karena targetnya adalah 1.000 ya, berarti 1.000 per tahun. 1.000 per tahun. Sebelumnya nih di tahun Mbak Viva berarti ada kira-kira Mbak Viva tahu nggak kayak berapa banyak sih pendaftarnya dulu itu? Pendaftarnya itu aku kurang tahu, cuman di S2 angkatan saya itu cuma sekitar 70 sampai 80. Jadi itu S2 dan S3. S2 dan S3. Iya. Berarti masih banyak banget sebenarnya nih kuotanya. Iya, jadi masih dari 250 yang 80 kalau nggak salah, saya lupa ya, sekitar itu. Jadi kalau meskipun kuotanya 250, tapi kalau untuk luar negeri tapi kalau tidak memenuhi syarat kualifikasinya nggak memenuhi, mungkin ngapain gitu ya. Ya makanya ini selain kuotanya memang yang masih banyak dan juga ini terbuka juga sangat besar buat teman-teman yang ada di Universitas Islam di Indonesia. So, ayo buru-buru daftar. Siapa tahu kamu adalah salah satu the next awardee yang bakal beruntung masuk ke kuota yang masih sangat banyak ini. Banyak ya. Oke. So, Afifah nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya lebih lanjut tentang beasiswa Mora. Tapi kita mau kasih lagu dulu ya buat Rapid Fans. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Rapid Radio PP UK, The Spirit of Indonesia. Rapid Radio PP UK, The Spirit of Indonesia. Rapid Radio PP UK, The Spirit of Indonesia. Masih bersama Nafila Rapid Friends di Jumat Cinema edisi 23 Desember 2016 dan juga masih bersama narasumber kita dari beasiswa Mora Ministry of Religious Affairs, Mbak Ianatul Afifah. Oke, so Rapid Friends, Nafil mau kasih informasi dulu nih terkait beasiswa Mora ini. Program penunjang di beasiswa Mora itu apa aja sih? Jadi Rapid Friends pasti pengen nggak sih lanjut gitu studi ke luar negeri? Mau banget lah ya, siapa sih yang nggak mau? Ya kan?
ya kan, pasti mau gitu. Nah, salah satu kendala terbesar itu kalau mau keluar negeri itu pasti bahasa. Betul banget. Di beasiswa mulai ini Rapid Friends, kalau misalnya nih mungkin awalnya kita kayaknya bahasa kita kurang madai nih gitu, tenang aja ya, karena difasilitasi ya, ada penunjangnya gitu kan ya Mbak Vita ya. Jadi katanya ada nih Rapid Friends, nama programnya yaitu program penunjang untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Ada 2 program Rapid Friends katanya di program penunjang ini. Nah, pertama itu ada kursus bahasa asing, dan yang kedua adalah program academic writing. Nah, sekarang kita coba lihat nih lebih lanjut. Yang pertama, kursus intensif bahasa asing. Jadi ceritanya Rapid Friends, program ini merupakan salah satu program penunjang 5.000 doktor yang tadi disebutkan oleh Afifah, yang dimaksudkan untuk menyiapkan kemampuan berbahasa asing bagi para dosen, tenaga pendidikan, pokoknya teman-teman di di PTKI betul, PTKI gitu, perguruan tinggi keagamaan Islam, serta PNS pada unit eselon 1 Kementerian Agama Pusat. Jadi supaya beliau-beliau itu bisa melanjutkan studi S3 ke perguruan tinggi luar negeri Rapid Friends. Nah, kursusnya ada beberapa nih. Apa aja sih? Yang pertama itu ada kursus bahasa Inggris intensif 6 bulan. Di sini nih syaratnya katanya sih at least teman-teman yang mau gabung di program ini sudah punya nilai tes TOEFL ITP minimal 500 Rapid Friends, atau kalau IELTS misalnya itu minimal 5,0 ya, dan memiliki minat yang kuat untuk melanjutkan studi S3 ke luar negeri Rapid Friends gitu. Ada lagi nih yang kedua, yaitu kursus bahasa Arab intensif 6 bulan. Bahasa Arab Rapid Friends 6 bulan. Nah, kalau program ini bagi peserta yang telah memiliki kemampuan dasar bahasa Arab dengan menunjukkan sertifikat atau nilai hasil tes dari lembaga yang kredibel, serta dokumen lain juga ya yang relevan. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kalau Afifah sendiri ini sebelumnya ikutan nggak program penunjang ini? Ya, kebetulan saya juga salah satu awardee dari program penunjangnya kursus bahasa asing, specifically in bahasa Inggris di LF Bali waktu itu selama 6 bulan. Jadi tepat setelah saya udah jadi gini, waktu itu saya daftar 2 beasiswa S2 luar negeri dan juga kursus bahasa asing. Nah, dua-duanya alhamdulillah keterima. Jadi sebelum saya berangkat ke sini, saya dikursuskan dulu di LF selama 6 bulan. Jadi di situ kursus untuk IELTS preparation and also English for academic purpose. Jadi kayak academic writing juga include di kursus bahasa asing. Selama 6 bulan. 6 bulan. Itu memang ibaratnya di karantina di situ ya. Berarti nggak sambil kerja, enggak. Jadi kenapa makanya ada 3 LF di Indonesia, di Surabaya. Oke, boleh dijelasin dulu sebelumnya LF itu apa ya? LF itu Indonesian Australian Language Foundation. Oh, IALF yang provide untuk IELTS test ya? Iya, benar. Jadi kerjasama sama IALF di Jakarta, Surabaya, sama Bali waktu itu. Nah, teman-teman yang dari Jakarta atau pokoknya itu kayak cross province. Iya, cross province. Jadi kalau sebenarnya kayak saya di Surabaya, saya harus dibuang ke tempat yang jauh biar nggak bolak-balik ke rumah. Aduh, dibuangnya kemana? Dibuangnya ke Bali. Aduh, ke Bali kok dibuang? Aku juga mau dong dibuang kalau ke Bali. Terus sayang. Jadi di Bali, selama di Bali, udah kalau lagi kerja, cuti kerja kayak gitu. Dan itu udah berarti udah termasuk sponsor ya? Maksudnya jadi kita nggak keluar biaya apa-apa lagi? Living allowance sama tuition fee-nya udah dibayar semua. Wah, jadi udah keterima nih, keterima seleksi. Walaupun misalnya awalnya IELTS kita masih 5
dan universitas. Itu udah harus pegang LOE dari universitas atau gimana? Belum, kalau kursus bahasa enggak. Jadi yang penting udah IELTS-nya minimal 5. Waktu itu di tahun saya dengan menyetorkan TOEFL sekitar 470 itu it's okay gitu. Bisa. Nanti ada pretest dulu dari ILF-nya, ada pretest terus ditempatkan di mana-mana gitu. Wah, berarti enak banget ya. Jadi ibaratnya kan biasanya nih challenge terbesar buat ke luar negeri itu kan bahasa tuh. Iya. Belum memenuhi sekian. Biasanya kan IELTS sekitar berapa sih? 6 atau 6,5 ya kalau ke luar negeri kan. Jadi kalau di beasiswa murah ini walaupun kita masih belum mencapai skor yang diinginkan UNIF misalnya, tetap bisa ya diterima gitu ya. Itu untuk tahun sebelumnya. Jadi tahun 2016 ini berbeda lagi karena kayaknya lagi ada perbaikan atau update gitu. Ya. Jadi sesuai dengan pengalaman teman saya yang juga di award yang 2016 ini, jadi persyaratan utamanya adalah bahasa IELTS setidaknya adalah 6. Iya. Oh naik. Enak banget ya kalau jadi angkatan pertama. Masih 5. Tapi walaupun demikian kalau misalnya 6 nih, let's say untuk tahun ini ya katanya 6 ya. Itu masih tetap berhak untuk program penunjang ini nggak? Untuk program penunjang bisa saja. Pokoknya daftar aja. Kalau seandainya beruntung ya udah. Udah pokoknya sebelum studi 6 bulan free difasilitasi untuk kursus bahasa asing, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya. Ya, pasti 2. Ada lagi sebenarnya kayak bahasa Belanda atau bahasa Prancis kalau nggak salah ada juga. Oh, itu penentuan kita ngambilnya bahasanya yang bahasa Inggris, Prancis, Belanda dan sebagainya itu disesuaikan program tujuan. Negara tujuan ya. Iya. Negara tujuan. Jadi kalau misalnya yang mau ke UK atau US itu bahasa Inggris. Jadi itu juga sesuai dengan ini juga sih sebenarnya available programnya. Kalau seandainya lagi ada kursus bahasa asing yang bahasa Inggris sama bahasa Arab, berarti itu untuk bahasa Inggris sama bahasa Arab. Tapi ada lagi kursus bahasa Belanda, khusus bahasa Prancis gitu sih. Sebenarnya banyak banget program penunjangnya. Cuman ya itu kayak kembali ke kursus bahasa asing gitu. Oh gitu. Intinya selama ya walaupun bahasa apapun deh, selama itu memang menunjang nanti di UNIF-nya gitu ya. Iya benar. Dan lagi yang paling penting adalah ini free rapid keren. Iya. Tesnya juga dibayarin kan? Tesnya dibayarin. Iya. Oh ya, baik banget. Sumpah baik banget ini Kementerian Agama baik banget sumpah ya. Karena biasanya friends kalau beasiswa so far ya yang aku tahu sih ya, misalnya ya beasiswa ekstra ya, beasiswa X misalnya. Jadi kita dari awal itu sudah harus ada IELTS sekian dan ya udah IELTS itu kalau kita mau dapat nilai skor sekian itu kan harus berkali-kali ya ibaratnya. Kita masih 5,5 mau nggak mau tes lagi dong. Tapi itu semua nggak di karakter rapid transit itu kita harus modal dulu, modal sendiri gitu sampai dapat IELTS score yang diinginkan, dapat LOE baik ke UNIF-nya, dapat LOE ke UNIF-nya maupun dapat beasiswanya gitu. Dan betapa beruntungnya kalau kalian nanti register beasiswa Mora dan ternyata masih sedikit kurang-kurang lah IELTS-nya atau TOEFL-nya, jangan khawatir karena dibayarin program penunjangnya 6 bulan. Tapi friends, aku mau juga dong dibuang sekali buat program bahasa itu mau banget. Wah, seru ya. 6 bulan ngapain aja? 6 bulan ngapain aja? Belajar sambil jalan-jalan lah. Kan di Bali soalnya ya. Iya, di Bali. Ya. Sambil refreshing, work life balance. Oh, balance rapid transit. Enak tuh. Jadi walaupun belum sampai ke UNIF-nya di luar negeri sudah ada pendanaannya sudah dimulai ya gitu. Iya sih, tapi itu tahun lalu. Oh, tahun lalu. Kayaknya tahun ini kayaknya karena sesuai dengan teman aku yang di award juga, persyaratannya lebih ketat.
Kayak dia harus provide IELTS dulu atau TOEFL IBT, bukan TOEFL IBT lagi. Oh, IBT sekarang ya? Iya, ya gitu. Minimal ada nilainya 6 ya tadi ya kalau untuk IELTS. Kalau untuk yang IBT ada minimalnya nggak? I'm not sure. Tapi sekitar biasanya berapa ya? Kalau IBT, 90 karena saya nggak berpengalaman sama IBT nih. Kalau IBT itu kan range skornya kalau nggak salah 100-an ya, paling Iya. enggak lah kalau misalnya mau ke luar negeri biasanya mungkin sekitar itu. Segitu. Minimum skornya 75 lah. Oh 75 udah Di bisa? IBT. IBT. 75 udah bisa IELTS-nya ya? minimum 6. Oke. Tuh Rapid Friends, jangan khawatir nih kalau misalnya masih kurang-kurang sedikit. Kalau di beasiswa Mora nanti bakalan awardingnya itu difasilitasi dengan program penunjang bahasa selama 6 bulan. So, ayo yang mau register boleh banget nih, ayo daftar beasiswa Mora. Daftar program penunjangnya juga. Program Iya, karena kalau nggak daftar program penunjang ya nggak bisa. Oh gitu. Jadi itu bebas ya kalau kita merasa masih belum memadai bisa daftar, tapi kalau misalnya kita merasa udah aku udah bagus Ya, lah, yang penting udah dapat LOE kan gitu kan. Ah. Karena salah satu persyaratannya beasiswa Mora juga kan harus ada LOE sama research proposal gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ya jadi terserah ya kalau misalnya udah ada, kalaupun nggak mau ikutan ini ya boleh juga gitu. Iya. Nggak wajib, berarti tidak wajib. Enggak, bukan itu, bukan wajib. Oke. Tuh, kurang enak apa coba Rapid Friends? Kurang enak apa ya? Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Afifah seputar beasiswa Mora, tapi habis yang satu ini ya Rapid Friends. Repi, Radio PPI UK, Spirit of Indonesia. Rapid Radio PP UK, The Spirit of Indonesia. Rapid Friends masih bersama Nafila di Jumat Sinema edisi bersama Mbak Ianatul Afifah dari beasiswa Mora, Ministry of Religious Affairs. Rapid Friends, Nafil mau lanjutin informasi tadi nih yang penunjang, program penunjangnya dari beasiswa Mora. Tadi kan Nafil udah sebutin baru satu, yaitu yang program bahasa. Yang tadi Mbak Viva juga udah ikut ya, kebetulan ikut. Nah, ada lagi nih Rapid Friends, selain program penunjang kemampuan bahasa Arab maupun Inggris maupun Prancis, Belanda dan sebagainya tadi, yang 6 bulan tadi, ada juga program yang namanya Academic Writing, gitu Rapid Friends. Jadi program Academic Writing ini seperti namanya ya, meliputi pembekalan Academic Writing untuk meningkatkan kemampuan penulisan proposal riset dan academic preparation, yang di situ juga meliputi berbagai strategi untuk ngedapetin supervisor misalnya, atau dapetin LOA, letter of acceptance, aplikasi, registrasi, adaptasi akademik, serta strategi menyelesaikan studi S3 nih ya, mungkin di perguruan tinggi luar negeri. Mungkin ini lebih menyasar ke yang doktor mungkin ya, academic writing ini. Gimana? Kayak banyak target utamanya sih kayak ke S3 untuk orang-orang yang mau lanjutin S3 di luar negeri Gitu. karena kayak sebenarnya ini program academic writing ini adalah memfasilitasi teman-teman yang seandainya belum dapat letter of acceptance, yang mensyaratkan harus kontak supervisor, bikin research proposal dan lain sebagainya, yang butuh banget academic writingnya gitu. Jadi lebih ke itu. Nah, untuk yang teman-teman di master, karena mungkin yang research proposalnya itu nggak untuk semua teman-teman yang master. Maksud saya adalah jadi belepotan nervous nih. Ngomong sama Mbak Nafil. Jadi gimana? Ya, jadi kalau teman-teman master kan banyak yang nggak butuh proposal riset, maksudnya nggak butuh kontak supervisor karena kebanyakan postgraduate thought kan, gitu. Jadi sasarannya lebih utama adalah pada teman-teman yang mau ke S3 gitu. Cuman ini juga ditawarkan ke awardee yang mau berangkat juga.
Jadi seperti saya kemarin juga saya ditawarin program academic writing ini selama 10 minggu di Riau kalau saya nggak salah. Maksudnya. Tapi ketika itu crash dengan saya harus mengurus visa, jadi saya nggak bisa ikut gitu. Jadi ini nggak wajib juga sama kayak yang bahasa tadi ya? Enggak. Dan coba misalnya kita, ini kan program penunjang ada 2, yang bahasa sama academic writing. Itu berarti kita bisa ikut dua-duanya kalau kita mau? Bisa. Kalau tapi yang kalau untuk kursus bahasa kayaknya dua-duanya masih ada seleksi gitu. Masih ada seleksi. Cuman untuk yang sudah jadi awardee itu lebih diprioritaskan. Oh gitu. Jadi ini tidak harus memilih antara 2 ya, bisa dua-duanya kita ikuti, enak banget. Sulit nggak sih memilih antara 2 pilihan? Udah Tapi enak banget rapid friends, kan biasanya kita itu suka struggle di writing memang ya. Iya. Walaupun IELTS sendiri itu IELTS writing itu banyak banget yang jadi challenge banget, karena kan misalnya IELTS udah 7 nih ya. Iya. Tapi band writingnya masih 5,5. Itu kan ya sedih banget, walaupun listeningnya dapat 9. Serius kayak 8. Listening reading itu possible banget ya untuk dapat 8. Dan teman-teman aku juga kebetulan yang IELTS itu banyak tuh yang kayak gitu, yang listeningnya 8, 9 gitu ya. Readingnya 8. Tapi jeblok di writingnya gitu, band writingnya itu di bawah 6 misalnya, atau yang harusnya 6,5 tapi mepet banget cuma 6 gitu. Itu kan nyesek banget ya. Karena yang dilihat di universitas-universitas mereka kan kualifikasi writingnya tinggi kan. Dan sedangkan kalau di beasiswa Mora ini program penunjangnya selain memang IELTS, ada juga spesial untuk academic writing. Kurang apa coba rapid friends beasiswa Mora ini ya? Ini generous sekali nih Kementerian Agama ya. Kok baik banget sih? Karena untuk itu supaya bisa mencapai target 5.000 dokter itu. Iya tuh makanya makin menarik ini ya rapid friends. Tertarik nggak? Ini sangat menggiurkan loh rapid friends, persyaratannya, program-program penunjangnya ya dari beasiswa Mora ini sendiri. Jadi sekali lagi buat rapid friends kayak gini, waktu itu saya memang lihat ini ada beasiswa S2 gitu. Jadi saya nyoba beberapa beasiswa, dan apa salahnya untuk nyoba beasiswa yang satu ini gitu. Jadi jangan pernah berpikir nanti aja deh nyoba beasiswa ini, coba sekarang gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sebelumnya kebetulan Afifa ini dulu pernah juga gitu ya apply beasiswa yang lain selain sebelum Mora ini. Iya, saya pernah apply beasiswa Australia or scholarship dan masih belum beruntung. Australia scholarship. Iya, masih belum. Udah berapa nih, banyak nih ya yang di apply beasiswanya sebelum akhirnya memilih Mora. Ya waktu itu memang saya apply beberapa beasiswa dan alhamdulillahnya diterimanya di Mora Scholarship. Oh gitu. Jadi perjalanannya juga cukup panjang ya sebelum akhirnya berlabuh di sini di beasiswa Mora. Oke, rapid friends tuh gimana? Tertarik nggak untuk ikutan daftar di beasiswa Mora? Karena ini sangat menggiurkan sekali rapid friends ya, penawarannya menarik. Tapi ini beneran sih, ini kayak persyaratannya tuh bisa dibilang tidak muluk-muluk gitu kan. Ya maksudnya standar kualifikasi pasti. Tapi selain itu kan juga sangat assist awardee-nya sendiri gitu untuk developing kemampuannya dari segi bahasa misalnya atau academic writing gitu. Makanya aku bilangnya banyak. Iya, generous banget gitu. Bahkan sebelum kita sampai ke univnya udah banyak banget program-program yang ditawarkan. Oke, rapid friends, ini seru banget. Masih banyak lagi informasi-informasi yang akan kita gali dari Mbak Afifa. Tapi seperti biasa, Nafil mau kasih satu lagu dulu ya buat rapid friends supaya santai di malam hari ini. Bagi yang di Indonesia ya, Jumat malam, Friday night, mungkin kan yang lelah-lelah bekerja gitu. Ya, satu lagu buat kamu. How dear is you? Rapid Radio PPI UK
Indonesia. Rapid Radio PPUK, The Spirit of Indonesia. Rapid Friends masih bersama Nafila di EduTips beasiswa Mora Ministry of Religious Affairs dengan guest star kita hari ini yaitu Afifah. Oke, Rapid Friends, Nafil mau kasih informasi lagi nih ya seputar beasiswa Mora. Jadi untuk beasiswa luar negeri, beasiswa Mora ini membuka kesempatan ya buat teman-teman semua, buat Rapid Friends semua yang mau lanjut ke luar negeri baik di jenjang S2 maupun S3. Nah, yang pertama jenjang S2 luar negeri Rapid Friends. Ini diprioritaskan bagi tenaga kependidikan di PT KAI tadi yang disebut oleh PT KAI. PT KAI, sorry. PT KAI, alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Perguruan Tinggi Islam gitu. Iya. Serta PNS juga ya, tapi PNS untuk eselon 1 Pusat Kementerian Agama dengan skema pembiayaannya ini penuh Rapid Friends ya, full. Iya. Dan juga alumni. Oh, alumni PT KAI juga bisa ya. Oke. Ini anggarannya katanya dari APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya, Rapid Friends. Secara khusus, program ini merupakan program penunjang 5.000 dokter ya, tadi program 5.000 dokter yang bakalan membantu mempersiapkan calon penerima beasiswanya untuk jenjang S3. Nah, jadi seperti yang tadi aku tanyain nih ke Mbak Viva, jadi bakalan lanjut S3 dong. Iya, seperti yang saya katakan tadi juga, memang beasiswa S2 ini adalah penunjang untuk bisa naik ke jenjang S3 ke luar negeri gitu. Cuman tadi juga setelah lulus S2 kita harus tetap balik ke Indonesia untuk mengabdi di perguruan tinggi yang kita perguruan tinggi asal kita. Jadi for example me, I'm from UINSA Surabaya, jadi saya akan balik ke UINSA Surabaya gitu. Nggak tahu, pokoknya mengabdi di sana. Setelah itu kalau saya masih pengen experience a lot about teaching English gitu, jadi setelah itu baru saya memikirkan S3. Bener sih, kayak S2 aja udah. Iya. Kamu merasakan kan? Oh iya, merasakan kok. Tenang. Tapi memang bisa. Jadi kalau mau ke S3, Kementerian Agama atau Mora memfasilitasi gitu, asalkan satu review studinya bagaimana dan proposal risetnya bagus nggak, bisa kira-kira that's fruitful area atau enggak gitu. Misalnya kan kalau tadi kan katanya harus ngabdi dulu paling tidak sebelum mau ke S3. Iya, misalnya kita mau langsung gitu bisa nggak? Langsung gitu. Jadi kan ini mumpung udah di UK misalnya, di University of Manchester sekalian gitu, lanjut 5 tahun lagi gitu. Itu bisa nggak kira-kira kalau dari Mora? Kayaknya sih kita harus tetap ngabdi karena gak etis ya. Iya sih. Gitu sih. Dan juga kalau menurut saya nih, setelah kita menimba ilmu, alangkah baiknya kalau kita mengaplikasikan ilmu itu dulu. Gitu. Pelajaran. Itu menurut saya. Ya paling enggak, memang sih kalau apalagi doktoral ya, paling enggak kan kita butuh banyak banget pengalaman. Benar sekali. Kadang kita mungkin mau study PhD tapi kok rasanya belum punya pengalaman gitu ya, bisa mungkin salah satu memang field experience in the field itu sendiri memang poin utama juga sih kayaknya kalau untuk doktoral. Jadi kita benar-benar tahu apa sih isu yang memang harus kita angkat misalnya di lingkungan pendidikan kita. Iya sih, benar banget Rapid Friends. Especially when we are teaching gitu. Kalau teaching kan memang harus experience-nya banyak. Iya, benar. Jadi
researchnya juga nanti kita bisa develop dari situ kan, Iya. dari pengalaman reflective teaching kita, betul? Kakak juga merasakannya kan? Iya, betul. Jadi gini, ini syarat besarnya nih yang bisa dipenuhin dari jauh-jauh hari kalau kita mau daftar beasiswa Mora ini tuh apa sih, Viva? Yang paling jangan yang Rapid Friends nih mau apply tapi udah bisa disiapin dari sekarang, kan kata Viva tadi cuma sekali setahun ya? Iya, sekali setahun. Jadi persiapannya adalah dokumen. Ya, Dokumen apa yang bisa disiapin dari yang bisa sekarang? dipersiapkan adalah satu kurikulum vitae atau CV. Ya, CV. Terus surat rekomendasi dari rektor. Harus PTK. dari rektor ya? Harus dari rektor. Iya, kalau ini harus dari rektor. Kayak surat pernyataan bahwa kita direkomendasikan dari universitas ini gitu. Terus paspor, harus punya paspor. Bikin dari sekarang ya, Iya. paspor ya. Ya murah kan paspor? Murah. Iya, kalau mau paspor biasa masih murah, tapi kan masih sekitar berapa, 300-an. Iya, kalau paspor online Bukan apa yang ada chipnya itu loh. iya. Elektrik apa sih Iya, namanya? iya. Ya, itu 2 kali lipat sih. Iya. Terus ijazah, transkrip nilai. Kalau bisa, kalau yang belum tertranslate ya, kalau udah lulus ya, kalau belum tertranslate ke English segera ditranslate. Translate ke English dulu. Ijazah sama transkrip, terus sertifikat bahasa seperti TOEFL IBT atau IELTS. Yang ada dulu ya. Minimal berapa kalau yang sekarang tadi 6 ya? 6. Kalau TOEFL berapa tadi? TOEFL IBT-nya 75. Tuh Rapid Friends dicatat ya. TOEFL IBT 75 minimal, IELTS 6. Itu untuk IELTS sendiri ada kayak minimal per band juga? Oh enggak. Jadi overall aja. Overall score-nya. Jadi misalnya ratingnya masih berapa gitu? Masih maafku. Iya. Jadi kalau seandainya punya IELTS nih 6, overall 6, terus ratingnya sekitar 5,5 atau berapa yang belum mencapai gitu, bisa kok. Jadi kita bisa daftar ke program penunjangnya tadi gitu. Gitu. Oke. Apalagi nih yang bisa disiapin dari jauh-jauh hari dari sekarang? Rencana penelitian yang saya sebutkan tadi, Master pun tetap butuh ya? Untuk beasiswa ini maksudnya, bukan untuk kampusnya ya. Ya. Jadi kayak at least pihak Mora itu tahu gitu, kamu mau meneliti apa gitu deh. Oke, tuh. Jadi dicatat ya tadi Rapid Friends ya, dokumen yang udah bisa, syarat-syarat yang sudah bisa dicicil dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Kalau kamu tertarik untuk apply beasiswa Mora adalah tadi standar ya sebenarnya, kayak ijazah. Dan jangan lupa ijazah ini ditranslate ya Rapid Friends, transkrip ijazah ya, sertifikatnya itu harus ditranslate ke English. Kalau tapi rata-rata sih perguruan tinggi negeri sekarang udah bilingual ya. Bilingual sih bisa. Cuman kalau yang belum, ya nggak apa-apa, bisa ya. Kayak ini nih, kayak dari kampus saya. Oh belum ya? Kampus saya belum. Kampus saya cuma monolingual. Jadi untuk teman-teman yang dari kampus saya, kalau pengen segera dia translate ijazah sama transkripnya. Jadi itu bisa di mana aja kok ya, kayak ijazah penerjemah tersumpah. Iya, penerjemah tersumpah. Sworn translator atau certified translator gitu. Buat dokumen-dokumen yang masih belum dalam bahasa Inggris gitu. Selain itu tadi IELTS 6 minimal, tidak ada syarat untuk per bandnya, masih overallnya 6, IBT-nya pun demikian ya, minimal 75 overall skornya. Terus paspor itu untuk pribadi ya, untuk identitas paspor. Terus apalagi tadi rektor. Nah ini surat rekomendasi harus dari rektor. Atau kalau lagi kerja di kayak di Kementerian Agama kita surat dari atasan. Ya, dari atasan gitu. Oke, tuh. Dan juga satu lagi LOE, kalau sudah ada unconditional LOE boleh, tapi kalau lagi conditional boleh juga. Oh, kalau nggak ada?
Kalau nggak ada boleh juga. Oh, boleh juga, tetap boleh ya. Oke. Kan dikasih waktu 1 tahun untuk nyari LOE. Nice. Tuh, rapid friends baik, bener deh, ini baik banget. Jadi yang belum ada LOE juga boleh, yang sudah ada LOE masih conditional juga boleh, yang udah ada LOE unconditional lebih boleh lagi. Iya. Oke, wah ini nanti kalau misalnya teman-teman juga masih pengen make sure lagi nih, pengen checklist dokumennya apa aja, detailnya bisa juga ya langsung buka di webnya Beasiswa Mora di scholarship.kemenak.go.id ya, sekali lagi scholarship.kemenak.go.id. Di situ kalau diklik bisa ada lah ya checklist dokumen yang harus dipersiapkan untuk apply beasiswa Mora. Oke deh, so jangan kemana-mana Rapid Friends, karena setelah ini kita masih akan ngebahas hal-hal yang sangat krusial dalam beasiswa. Apa sih sangat krusial dalam beasiswa? Pastinya apa ya? Kan namanya beasiswa gitu. Jadi beanya itu itu sangat krusial kan. So, kalau yang mau tahu lebih detail tentang beanya itu ya, ini adalah fundamental part dari beasiswa. Pendanaan, seputar pendanaan dari beasiswa Mora sendiri ya. Jangan kemana-mana Rapid Friends ya. Tetap di radio.ppuk.org. Rapid Radio PPUK, The Spirit of Indonesia. Rapid Radio PPUK, The Spirit of Indonesia. Rapid Friends, kembali lagi bersama Nafila di EduTips hari ini, edisi Jumat 23 Desember 2016 dengan gestar kita Mbak Yanatul Afifah. Oke, ini adalah yang sangat dinanti-nanti oleh Rapid Friends seputar beasiswa Mora. Pasti kita penasaran dong, beasiswa kan, biayanya, beanya, pendanaannya itu seperti apa. Nah, kita langsung aja nih nanya sama yang bersangkutan. Oke, so ini tapi saya sih penasaran nih pasti Mbak Viva, kan kalau mau daftar beasiswa Mora, kira-kira nanti hak kita sebagai penerima beasiswa itu apa aja gitu, pendanaan yang di cover oleh beasiswa ini kan katanya tadi full ya. Iya. Itu pendanaannya lebih detail itu seperti apa gitu, boleh dong? Oke, jadi biaya yang di cover oleh Mora Scholarship itu termasuk living allowance, settling allowance, book allowance, tuition fee, admission fee, health insurance, sama international airfare. Udah ada 7 poin. 7 poin. Oke, boleh dong kita breakdown nih satu-satu ya. Dari 7 yang pertama. Jadi karena beasiswa ini adalah beasiswa yang diturunkan 1 tahun sekali. Jadi sistem penurunannya adalah 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi kalau seandainya kayak saya 1 tahun, jadi turuninnya adalah cuma setahun itu. Nah, kita sendiri yang manage bagaimana uang segede itu. Jadi langsung blek di depan. Iya, exactly. Wow. Oke. Jadi living allowance-nya kalau saya di UK selama 1 tahun itu sekitar 10.800 pound. Oke. Itu langsung di awal banget ya. Iya. Jadi itu di awal banget. Jadi itu it teach me how to manage the allowance. Iya sih, kayak segede itu ya. Wow. Iya. Jadi harus pandai-pandai banget ngelola uang. Harus pandai banget. 10.000 sekian, hampir 11.000
pound sterling buat biaya hidup selama 1 tahun ya. Iya. Ya berarti rata-rata per bulannya 1.000 lah ya rata-rata. Maksudnya rough average-nya ya 900 sampai 1.000. Itu memang standar ya. Rapid Friends kalau di UK itu adalah mungkin terlihatnya besar sekali kalau dirupiahkan, tapi kalau untuk di UK dengan standar hidup yang juga berbeda pastinya dengan Indonesia, itu sudah dibilang cukup lah ya, sudah dibilang cukup. Itu kita bisa saving kok. Kita bisa save juga. Jadi tapi berbeda juga untuk teman-teman di kota yang lain. Jadi gitu. Jadi dari Moral Scholarship itu mereka punya standar dari kementerian sendiri berapa beasiswa yang bisa diturunkan untuk teman-teman di setiap kota yang berbeda. Contohnya kalau di London atau di Birmingham mereka lebih besar. Gitu. Jadi karena saya di Manchester, maka saya dapatnya segitu. Oh gitu. Jadi disesuaikan dengan standar hidup di kotanya masing-masing. Iya, disesuaikan dengan living cost-nya. Dan itu juga it applies to all juga yang maksudnya negara-negara lain pun seperti itu ya berarti ya. Oke. Itu living allowance Rapid Friends. Terus selain living allowance kan tadi ada settling allowance. Settling allowance-nya 900 pounds. Itu tuh bisa dijelasin nggak settling allowance itu gimana sih dari awal datang dapat sekalian semuanya? Jadi semua biaya yang di cover itu dijadikan satu, terus udah termasuk tuh settling allowance juga di situ. Jadi kita sendiri yang breakdown mana yang buat living allowance kita, mana setting allowance kita, mana book allowance kita, tuition fee dan lain sebagainya. Jadi tuition fee kita sendiri yang bayar. Oh, tuition fee juga kita sendiri yang bayar. Oke. So jadi tadi settlement allowance-nya rata-rata sekitar 900 sampai 1.000 per bulan, terus ditambah settling allowance 900 per bulan, ditambah book allowance. Book allowance-nya dapat sekitar 350 pounds. 350 pounds. Itu juga gede loh Rapid Friends karena sebenarnya buku sendiri kita di kampus itu kita bisa dapat buku banyak, buku banyak dari library. Iya. Nggak harus beli. Tapi kalau misalnya mungkin memang ada buku yang Rapid Friends itu pengen banget dan butuh banget punya nih, pengennya punya gitu, ya bisa pakai allowance tadi. Kalau misalnya memang nggak butuh banget, bisa di save. Bisa betul. Oke, terus sekarang sudah banyak buku online juga kan? Oh iya, banyak banget e-book lagi sekarang ya, tapi tetap masih dikasih book allowance. Wow. Oke, selain itu, setelah book allowance ada apa lagi nih? Tadi saya bilang tuition fee. Tuition fee at cost ya berarti. At cost. Tuition fee at cost, admission fee at cost. Health insurance-nya at cost juga. International offer-nya sekitar 1.500 USD. Itu untuk tuition fee langsung dibayarkan ke universitas atau uangnya dikasih ke kita dulu, nanti kita bayar. Tapi bukan reimburse ya sistemnya ya? Bukan. Oh, jadi dari awal misalnya nih kan di UM di University of Manchester ini kan international student sekitar 15.500. Iya, 15.500 dan naik. Ya, bisa juga lebih tergantung prodinya, tergantung produknya gitu. Itu dari awal juga sudah disetorkan ke rekening. Iya. Jadi ketika kita sudah jadi awardee kan kita ngasih LOA dengan rincian kita kasih LOA terus kita kasih rincian tuition fee, kita kasih rincian living cost. Jadi mereka reviewnya dari situ. Oh gitu. Waduh, in total itu yang diterima sama Afifah dalam sekali blog itu. Jadi kayak saya ini pertama kalinya saya dapat uang segini di rekening. Jadi miliuner. Miliuner banget sih. Takut. Tapi ngeri juga sih ya. Maksudnya kayak kita benar-benar harus pandai-pandai banget sih ngelolanya ya. Kalau enggak kan nanti setahun ke depan kalau kita ibaratnya nih kayak poya-poya nggak jelas di awal, belakangnya nanti iya benar sekali. Oke, so itu untuk biaya kuliahnya, tuition fee-nya, admission fee pun juga ya, at cost juga. Nah untuk yang insurance ini tadi bisa dijelaskan lebih detail nggak? Health insurance-nya at cost juga. Ini lebih masuk ke visa sih. Visa ya. Ketika kita apply visa.
Oh, jadi yang National Heart Search itu ya, NHS itu. untuk UK. Untuk visa application-nya sendiri? No. Iya, tapi yang lain juga udah banyak banget kan, semua IELTS aja di cover. Ya, jadi ya modal sedikit, Iya, modal sedikit gitu kan, modal sedikit. Ya semuanya butuh modal ya intinya. Benar. Tapi nggak apa-apa, itu kayak yang kita persiapkan itu compare to yang kita dapat itu sangat jauh banget gitu, nggak ada apa-apanya lah ya ibaratnya gitu. Jadi bersusah-susah sedikit itu memang butuh ya, kita mau dapet yang lebih besar lagi. Exactly. Oke, nah begitu Rapid Friends, keuangan pendanaan dari beasiswa murah, Rafnya ya. roughly ya Gitu seperti lah. itu. Makin tertarik dong pastinya, iya kan? Jadi kalau misalnya enggak, iya. Jadi jangan khawatir, kamu tidak akan kelaparan, tidak akan bokeh di UK misalnya nih kayak Mbak Viva ini, malah bisa taping ya Mbak Viva ya. Alhamdulillah selama ini saya bisa save. Jadi tergantung gimana Gaya hidupnya ya, gaya hidupnya. Gitu Rapid Friends. Oke, nah sekarang kita mau lihat dulu nih, ada apa sih pertanyaan dari Rapid Friends so far yang udah ada di chat box. Kita cek dulu ya Viva ya. Oke, pertanyaannya adalah sebentar. Iya nih dari Yusuf. Tanya dong Min, kemarin Mbak Viva scoringnya di mana ya? Scoring yang dimaksud adalah scoring TOEFL atau IELTS-nya. Secara scoring TOEFL saya di UNEM sama di ITS sih, karena yang paling dekat sama tempat saya waktu itu. Jadi scoring TOEFL-nya di situ. Dan kalau scoring IELTS-nya seperti yang tadi kita obrolin, itu saya dapat gratis dari Kemenang di IALF gitu. Tuh, begitu ya Mas Yusuf, terjawab pertanyaannya ya. Terus nih ada lagi pertanyaan dari H. Ada minimal IPK S1 nggak sih? Minimal IPK S1 adalah 3,00. 3,00. Oke. Semua jurusan ya? Semua jurusan 3,00. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin ini Mbak atau Mas H yang masih kuliah mungkin sudah mau ancang-ancang nih biar IPK overall GPA-nya 3 lah minimal. Dan itu kalau aku rasa itu umum ya, standar, enggak yang terlalu tinggi gitu, terlalu tinggi. Jadi bisa lah. Terus ini ada pendengar setia Rapid Mas Nawapur. Kata Mas Nawapur, beasiswa Mora ini apa khusus untuk PNS Kemenak aja? Bukan. Jadi kalau beasiswa Kemenak ini bukan hanya untuk PNS, tapi bisa juga untuk alumni. Jadi kita yang dari lulusan dari PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kita bisa kok daftar baik dari negeri atau dari swasta. Iya tuh. Mas Nawapur, jadi kalau misalnya udah lulus dari PTKI ataupun lagi PNS di lingkungan Kemenak bisa gitu ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari Mas Nawapur gitu. Dan semuanya tadi ada Mas H, ada Mas Yusuf juga. Oke deh, Rapid Friends, kita masih punya sekitar setengah jam ya untuk ngebahas dari informasi beasiswa Mora ini, beasiswa luar negeri Ministry of Religious Affairs. Kita abis ini bakalan tanya-tanya langsung gimana sih pengalaman dari Mbak Afifah, dan sebelumnya juga nanti kita akan sedikit memberikan informasi tentang detail beasiswa studi S3 luar negeri maupun yang S2 ya, dan apa aja sih bidang keilmuan yang diprioritaskan misalnya, atau bidang keilmuan yang memang menjadi sasaran dari beasiswa Mora ini gitu Rapid Friends ya. So sebelumnya
sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang info-info menarik tersebut, aku mau puterin dulu request dari siapa ya ini tadi ya? Dari Mbak Syifa, betul ya. Dari Mbak Syifa tadi request lagunya The Beatles, Here Comes the Sun. So, ini Nafil puterin khusus ya buat Mbak Syifa. Enjoy! Repeat, Radio PPI UK, Spirit of Indonesia. Rapid Radio PPI UK, The Spirit of Indonesia. Rapid Friends masih bersama Nafila di edisi Jumat 23 Desember 2016. Masih juga bersama Mbak Afifah, penerima beasiswa Ministry of Religious Affairs. Oke, so Rapid Friends, Nafila mau kasih informasi dulu nih, lanjutan yang tadi ya. Jadi kita bakal bahas tentang beasiswa S3-nya Mora ini sendiri. So, Mora juga ngasih kesempatan loh buat Rapid Friends yang mau lanjut S3 ke luar negeri. Nah, untuk jenjang S3 luar negeri ini programnya dibagi menjadi 2 Rapid Friends. Yang pertama studi luar negeri dan beasiswa studi luar negeri dan beasiswa penyelesaian studi luar negeri. Ya, yang pertama dulu nih ya, beasiswa studi S3 luar negeri. Nah, ini bisa dibilang adalah untuk yang baru mau mulai S3 di luar negeri, BSLN, beasiswa studi luar negeri. Ini diberikan oleh Kemenak RI untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di PT KAI ya, lingkungan PT KAI gitu. Ini tujuannya untuk mendorong pengembangan kualitas PT KAI melalui studi lanjut di jenjang S3 luar negeri. Ini sasarannya adalah dosen juga ya, pokoknya tenaga kependidikan, PNS di lingkungan Kementerian Agama, dan juga alumni ya. Jadi nggak harus dosen kok ya. Gitu. Kayak Afifah ini kan masih alumni jatuhnya ya. Jatuhnya alumni gitu. Terus ini adalah bidangnya yang memang ditawarkan di beasiswa S3 luar negeri ini itu berdasarkan 4 bidang ilmu atau kajian. Yang pertama, kajian akademik Al-Quran dan sumber-sumber doktrin Islam. Wow, berat nih kayaknya. Yang kedua, kajian budaya dan masyarakat Muslim. Yang ketiga, kajian Islam, pembangunan dan studi strategis. Dan yang keempat adalah kajian sains dan agama. Kalau Afifah ini termasuknya berarti kajian yang nomor 4 ya? Apa kajian? Jadi kalau yang untuk S3 sama S2 luar negeri sepertinya berbeda. Berbeda. Karena memang yang S3 memang difokuskan pada kajian-kajian keilmuan seperti itu. Cuman kalau untuk S2 kajian ilmu apapun bisa masuk. Oh gitu. Ya, jadi ini kan tadi memang infonya S3 dan itu berbeda ya ternyata. Jadi kalau misalnya ini kan S3 yang dikhususkan di kajian yang tadi disebut ada tadi. Kalau kayak Afifah kan ini dari S2 dan S2-nya kan masih apa aja boleh nih, semua bidang tadi boleh. Nanti kalau misalnya mau lanjut ke S3-nya itu apakah harus pindah haluan ke 4 lingkup tadi atau bisa lanjut dengan misalkan sekarang TESOL nih, nanti S3-nya maunya kan pasti juga yang linear dong. Yang linear. Iya, itu bisa. Saya nggak begitu tahu, tapi mungkin masih tetap bisa karena melanjutkan sifatnya gitu kan. Kayaknya lebih ke sains gitu ya. Iya, mungkin jatuhnya ke sains ya gitu atau social gitu. Oke. Tapi selama saya tahu juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru di S3 mereka juga banyak yang bidangnya sains kok. Oh gitu, oke. Nah, itu tadi ya kalau misalnya baru mau mulai S3 gitu. Nah, ada juga nih beasiswa penyelesaian studi S3 luar negeri. Nah, ini adalah bantuan yang diberikan berupa program, bisa dibilang ini adalah program afirmasi buat para dosen dan tenaga kependidikan atau mahasiswa Indonesia yang mengalami kesulitan pembiayaan dalam rangka penyelesaian studi. Jadi misalnya udah
mulai nih Iya. ya, udah mulai studinya, terus lagi di tengah-tengah jalan, saya masih tahun pertama dan membutuhkan dana, itu berarti masuknya ke sini ya, berarti ya. Mungkin bukan di tahun pertama ya, karena seperti yang saya tangkap di beasiswa penyelesaian studi ini adalah ketika si awardee dari penerima beasiswa apapun sudah tidak menerima beasiswa lagi pada saat itu, seandainya di extend ya, gitu, kayaknya bisa mengajukan untuk beasiswa penyelesaian studi ini. Oh gitu. Jadi kalau dihentikan beasiswanya oleh lembaga pemberi dana sebelumnya, bisa di extend pakai ini. Iya, bisa mengajukan. Kayaknya bisa mengajukan. Oke. Pasti ada seleksi lagi kan. Iya sih. Cuman maksudnya ini juga convenient juga ya buat teman-teman kan biasanya let's say pemberi beasiswa sebelumnya untuk PhD cuman granting sekitar 4 tahun misalnya, setengah tahun ke depannya misalnya sudah nggak dikasih dana lagi, atau 1 tahun ke depannya kalau memang PhD kan setahun. Iya, karena PhD kan research kan, research yang seandainya research waktu itu nggak berhasil gitu kan, dan harus memperpanjang waktu risetnya kan. Iya, jadi butuh gitu kan, daripada udah di ujung tanduk. Iya. Wah, jadi kayak dia memfasilitasi teman-teman yang dalam keadaan seperti itu. Gitu. Kan benar, aku bilang tuh generous sekali gitu. Karena kamu tahu logonya Kementerian Agama? Enggak. Ikhlas beramal kan? Oh, oke. Ikhlas beramal. Jadi ini adalah suatu bentuk amal. Iya. Ini inspirasi teman saya. Oh gitu. Wah, tuh niatnya saja sudah beramal, Rapid Friends. Makanya nggak tanggung-tanggung ya kalau beramal ya. Karena kan gitu. prinsipnya sebenarnya kalau kita makin banyak amal itu kita bukannya makin miskin tapi makin kaya gitu ya nggak sih? Make sense dong. Iya, make sense dong ya bener sih gitu Rapid Friends. So ini Novi mau kasih info untuk pendaftarannya nih, jadwal seleksinya ya buat Rapid Friends yang mungkin tertarik untuk apply beasiswa murah ini. So seperti yang tadi dikatakan oleh Afifah, ini setahun sekali. So jadwal seleksinya juga setahun sekali. Jadi pendaftaran online-nya itu di tanggal 5 Mei yang tahun ini, yang 2016 ini adalah di 5 Mei sampai dengan 1 Juni 2016. Nah itu mungkin ini untuk yang tahun ke depannya mungkin akan sekitar bulan ini juga ya. Sekitar bulan itu. So bisa disesuaikan di sekitar bulan Mei, Juni Rapid Friends kalau misalnya mau daftar. Ya, so siap-siap nih, ini kan udah bulan Desember 2017 nih, Januari mungkin dokumen-dokumen bisa dicicil dari sekarang gitu. Terus deadline masa update dokumen itu di 20 Juni 2016 untuk yang tahun ini, kemungkinan juga akan masih similar di tahun 2017. Terus abis itu masih di bulan ya sekitar jangkanya mungkin hitungan minggu atau 1 bulan aja ya verifikasi dokumennya. Itu kalau yang tahun ini masih di bulan Juni 21 sampai 30 Juni, jadi nggak terlalu rentang waktunya, nggak terlalu panjang rentang waktu tunggunya ya. Terus wawancara, setelah itu ada wawancara dan LGD Leaderless Group Discussion ya. Itu di next month-nya, yaitu di pertengahan bulan Juli gitu. Itu 2 hari ya, hanya 2 hari. Ya, jadi seleksinya di Mora itu ada kayak tes akademik, essay writing, 2 essay writing biasanya, seperti writing IELTS begitu. Terus wawancara dan MCQ. Oh gitu ya. Jadi itu semuanya within cuman 2 days ya, within 2 days tuh Rapid Friends. Jadi nggak lama-lama. Terus nih yang paling penting juga pengumuman hasilnya. Itu kalau di tahun ini adalah 25 Juli 2016. Jadi nggak terlalu lama ya. Dari wawancara, LGD dan sebagainya untuk ke pengumuman diterimanya itu nggak sampai 1 bulan loh. 19 Juli 20. Biasanya paling lama sih kayak
2 minggu. 2 minggu gitu. So, jadi kita deg-degannya nggak lama-lama, tapi Nggak lama-lama. Nggak lama-lama. Oh iya, terus kalau untuk pemilihan kampusnya ini gimana? Bebas aja? Untuk pemilihan kampusnya adalah within 100 Best campus, best campus in worldwide. Oh gitu. Yeah. Jadi dimanapun, as long as masuk 100 top university, itu merujuknya mereka ada list khusus gitu, atau bisa merujuk ke misalnya Times Higher Education atau QS World Ranking. Ada list khusus, Ada list khusus. Yes. Saya lupa itu 100 atau 200 ya. Sekitar itu ya. Sekitar itu. Cuman ada pengalaman teman saya, dia mau daftar di universitas yang memang universitas itu aja yang offer program itu, cuman universitasnya tidak termasuk di 100 the best kan. Jadi dia harus nyari universitas yang lain gitu. Jadi cukup strict ya, kalau kita nggak ada di list nggak bisa gitu. Walaupun misalnya program itu memang unggulannya di kampus itu gitu, nggak bisa ada masih ada pengajuan rekomendasi untuk coba cari universitas lain yang masih within the list ya, masih di list gitu. Gitu. Tapi berarti ini nanti tinggal cek aja di web ya, apa ya, ada kampusnya yang jadi rujukan gitu. Benar, ada list ini juga, living allowance-nya juga ada. List living allowance per kota ada juga di situ. Oke. So mungkin yang pengen beasiswa murah tapi mungkin nggak ke UK dan negara-negara lainnya, bisa juga ya beli di situ gitu. Tapi pendengar Radio PP UK kan kayaknya pengennya ke UK. Oke. So nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih di segmen yang bisa dibilang ujung segmen. Di ujung kita bakal nanya-nanyain pengalaman pribadi dari Mbak Afifah ini ketika apply beasiswa Mora. Perjalanannya ini seperti apa gitu ya, Rapid Friends ya. Oke, tapi intinya tetap ya harus semangat karena pasti semuanya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. So, Nafil kasih lagu dulu buat Rapid Friends ya, dari Sheila Shaven, Melompat Lebih Tinggi. Rapid, Radio PPI UK, The Spirit of Indonesia. Radio PP UK, The Spirit of Indonesia. Masih bersama Nafila, Rapid Friends, dan bersama Mbak Afifah pastinya. Nah, kan tadi kita udah nanya banyak banget nih seputar detail dan pendanaan, dokumen dan sebagainya gitu kan, mengenai beasiswa Mora. Sekarang kita pengen tahu dong pengalaman pribadinya dari Mbak Afifah ini ketika proses seleksi dari beasiswa Mora. Boleh dong, gimana sih ceritanya nih? Ceritanya gimana ya? Ya awalnya tuh kayak sebelum bulan Mei itu memang udah nyicil dokumen atau gimana? Ya, jadi waktu itu memang hari-hari di mana saya nyari beasiswa sama teman saya, nyari beasiswa banyak banget. Dan ketika saya lihat ada pengumuman dari Kementerian Agama bahwa ada beasiswa itu, saya langsung apa aja persyaratannya langsung saya fulfill, terus saya submit udah dan lain sebagainya. Proses dokumen akhirnya diterima, dokumen, terus saya harus proses seleksi
di Jakarta waktu itu untuk wawancara Oh, dan LGD. waktu itu di tahun saya masih belum ada LGD. Oh, gitu. Jadi baru tahun 2016 ini ada LGD. Oh, jadi dulu adanya Wawancara essay writing spot itu. essay writing on the spot. on the spot itu. Oh, itu di Jakarta. Di Jakarta. Oh, jadi itu emang adanya di Jakarta aja atau? Memang dipusatkan di Jakarta. Oh, jadi semua kalau yang dari kota-kota lain harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Oh, iya. Dan nggak ada ini sih, nggak ada transport. Iya, itu kan masih belum, Iya. statusnya belum dapat beasiswanya kan ya, seleksi. Yang apa-apa lah, kita harus bersakit-sakit dulu ya nggak Iya, sih? benar, Terus benar. bersenang-senang kemudian. Itu jumlah peserta yang seleksi kira-kira waktu itu banyak nggak? Waktu itu anak S2 kalau nggak salah 200-an. S2 200. Segituan. Dan lumayan panjang prosesnya untuk wawancara dan essay writing karena dalam satu hari saja waktu itu. Satu hari saja, jadi hingga malam. Oh, sampai malam. Tapi satu hari pokoknya selesai. Jadi di situ saya bertemu sama teman-teman banyak dan ternyata waktu saya keterima di kursus bahasa asing itu saya ketemu lagi dengan teman-teman yang seleksi S2 sama-sama dapet ya, Sama-sama berarti. dapet. Wah, asik banget. Wah, Kalau di UK nih, banyak nggak sih penerima beasiswa murah? Apa? penerima beasiswa Mora S2 di UK tahun ini 2015, maksudnya yang awal 2015 berangkat 2016 hanya 2. Wah. Saya dan satu lagi teman saya Mbak Ari ada di Sheffield. Oh gitu. Iya. Itu yang tahun 2015 ya? 2015. Itu master. Master. Kalau yang S3 ada. mungkin sekitar 10-20. Oh, jadi memang masih dikit ya. Masih dikit Tuh, Rapid banget. Friends, ayo datang Iya. apply biar makin banyak karena masih sedikit. Jadi otomatis kuota juga masih banyak ya. Iya, banyak banget. Gitu. Mungkin yang awal di 2016, berangkat 2017 ini lumayan banyak yang di UK. Lumayan banyak. Tapi sering ngumpul nggak tuh? Kan cuman berdua. Iya, Master gitu. kemarin baru saya ke sana ke Sheffield. Oh, Iya, tuh. sama Jadi ini. allowance-nya masih bisa buat traveling ke Rapid Friends, tenang aja. Masih bisa ya buat weekend trip ya gitu. Terus mungkin kalau misalnya Rapid Friends nih minat pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang beasiswa Mora, ada nggak sih kayak person in charge atau ya kontak person lah paling nggak yang bisa kita tanya-tanyain gitu? Ada di websitenya. Oh, gitu. Kayak ada live chat juga di websitenya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung ke websitenya aja. Bisa ya? Bisa. Oke. Atau mau ke emailnya boleh. Emailnya adalah morascholarship@go.id. .go.id. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau tips and trick dari Afifa nih secara personal. Kan pasti Rapid Friends penasaran nih supaya bisa tembus nih gimana, apa aja sih yang mungkin bisa menurut Mbak Afifa adalah hal yang sangat membantu untuk tembus gitu. Poin yang penting. Poin yang sangat penting buat saya adalah waktu itu nggak pernah menyerah untuk dapetin dokumen buat daftar. Oh gitu. Jadi for example untuk surat rekomendasi dari rektor yang menurut saya itu adalah complicated banget, rumit banget untuk dapat itu. Tapi saya nggak berhenti untuk datengin terus nanyain follow up. Jadi kadang memang dokumen itu adalah salah satu yang paling krusial kan. Jadi untuk dapetin itu jangan pernah menyerah deh. Maksud saya Dan jangan menyepelekan dokumen ya. Iya, jangan. Walaupun kelihatannya sepele tapi itu menentukan banget. Itu kan kalau dokumen tuh. Kalau pas interview gimana? Yang interview itu siapa sih interviewernya? Jadi interviewernya itu salah satu dari mereka juga termasuk interviewer LPDP juga. Oh iya. Jadi kerjasama juga ya. Jadi ada dua orang yang interview saya waktu itu. Dan kalau interview isi menurut saya adalah katakan apa adanya, maksudnya
kalau seandainya dijawab tentang apa mimpi kamu, apa yang akan kamu bangun selanjutnya besok kalau habis dari UK atau habis dari mana gitu. Jangan katakan sesuatu yang impossible to do ya, tapi katakan sesuatu yang realistis aja. Be realistic ya. Ya benar. Nggak usah terlalu tinggi tapi nggak jelas gitu ya, paling nggak yang memang ya yang jelas-jelas aja, yang jelas aja gitu ya. Be you, be yang praktikal, yang praktikal gitu, benar. Jadi nggak usah muluk-muluk. Karena memang kan kalau orang interview itu kayak kasih yang terbaik gitu ya, tapi orang yang penguji kita tuh bisa lihat kok. Iya. Kamu ngomong beneran apa enggak? Iya. Ya. Itu interview kemarin ke bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Jadi di sini interviewnya sesuai dengan negara tujuan. Kalau seandainya, jadi kemarin waktu saya interview itu ada 3 negara tujuan. 4. Jepang, Inggris, Arab, sama satunya Prancis kalau nggak salah. Jadi sesuai dengan negara tujuannya di interviewnya. Jadi kalau misalnya kayak negara tujuannya, let's say Arab Saudi, pakai bahasa Arab. Wah, interviewernya juga iya berarti jadi bahasa Arab gitu. Wah. Oke. Terus buat kalau wawancara sendiri tuh apa sih yang penting banget disiapin? Kalau wawancara kayaknya kita harus browsing sebelum wawancara. Maksudnya browsing frequently asked question apa aja kita coba jawab. Kita tulis deh kayak kita bikin label, kita tulis apa jawaban kita. Nah, di situ kita latihan interview. Latihan interview. Mental ya ini harus. Karena ya memang mental. Siap mental. Kalau grogi gitu gimana ya? Nggak bisa ngomong, speechless. Itu bahaya tuh ya. Makanya itu sangat membantu kayak bikin table kayak gitu. Rehearse dulu ya. Rehearse itu. Oke. Nah, itu kan tadi ibaratnya kayak pengalaman pribadi ya dari Mbak Afifa. Nah, kita mau lihat nih, mungkin ada teman-teman atau Rapid Friends yang punya pertanyaan seputar beasiswa Mora ini sendiri. Kita lihat dulu ya, kita sapa-sapa juga nih listener yang ada di chatbox. Tadi ini yang pertama tadi ada Shiva, tes yang request lagunya The Beatles tadi sudah diputerin ya Shiva ya. Terus tadi juga ada yang hai. Ada ayam. Nggak sabar nih kakak katanya. Ayam. Mbak Afifa aku padamu kata ayam. Terus saya tahu ayam siapa nih. Iya, kayaknya saya juga tahu. Tolong ya jangan sebut-sebut assignment katanya. Ayam. Terus ini ada Yusuf tadi yang nanyain scoring ya. Terus ada Mas Nawapur. Mas Nawapur request ya lagunya From the Heart. Another Level. Soundtracknya dari Notting Hill. Nanti disiapin ya Mas Nawapur ya. Terus tadi ini pertanyaannya Mas Nawapur tadi udah dijawab ya. Besok Mora ini apa khusus untuk PNS Kemenak aja tidak? Ini tadi uang nih, dihemat-hemat Mbak buat masa depan kan. Ya benar. Yang ada dari awal blok banget gitu kan dikasihnya itu kayaknya mendadak jadi jutawan gitu kan, bener ya nggak sih? Ya makanya harus mikir banget nih. Bener. Ada nasihat dari Mas Nawapur because we never know what really comes next katanya. Bener, thank you Mas Nawapur. Terus tadi pertanyaan dari Mas H tadi udah dijawab ya, thank you juga kata Mas H. Terus ini ada pertanyaan Mas Nawapur lagi nih, ada ikatan dinas nggak setelah lulus nanti? Setelah lulus nanti sebenarnya nggak ada sih, kayak nggak ada ikatan dinas, nggak ada, cuma kayak mengabdi di perguruan tinggi kita. Jadi dimanapun ya pokoknya as long as mengabdi di maksudnya nggak ditentukan harus di mana gitu. Jadi pilihannya kembali ke kita ya gitu Mas Nawapur. Thanks dari Yusuf tadi. Ini ada siapa nih? Iis Dwi Lestari. Hai Mbak Afifa, ini aku mahasiswa PBI semester 5 di UINSA. Adik kelas imut nih. Mbak Afifa keren, super. Hihi. Thank you. Mbak Afifa,
Tuh, kamu juga keren, asik. Semua anak Unsa keren ya. Mbak Fifa minta tips dong buat yang masih kuliah supaya bisa apply beasiswa ke luar negeri. Makasih. Yang masih kuliah. Yang masih kuliah ini sekarang banyak banget chance-nya ya buat mau keluar negeri. Satu, perbaiki IPK. Jangan sampai nanti kalau lulus di bawah 3. Yang kedua, persiapkan bahasa. Apalagi anak PBI itu bahasanya pasti udah lumayan lah, ada PBI itu modal ya. PBI itu pendidikan bahasa Inggris. Oh, oke. Pendidikan bahasa Inggris. Jadi udah ada modal lah untuk bahasanya. Jangan takut untuk tes TOEFL gitu, karena kebanyakan teman-teman nih di sekitar saya itu mereka takut untuk tes TOEFL karena tes TOEFL kan lumayan 400 apa sekarang ya. Kalau ITP, iya ITP. Kalau IBT kan lebih mahal lagi. 3 juta ya. Iya, sama kayak IELTS. Gitu. Ya, meski 400 itu worth banget kok. Jadi kalau seandainya gagal satu, coba lagi. Saya juga gitu kok. Tapi prepare ya, jangan coba-coba tapi ngabisin duit tapi nggak siap persiapan. Benar. Itu benar. Iya. Terus organisasi, ikut organisasi. Oke. Banyak lagi sih. Tapi itulah. Oke, itu ya. Mbak Iis, Dwi Lestari, semangat nih mumpung masih semester 5. Terus ada The Prince. Pertanyaan Mbak, pas ngurus bayar fee, terus proses settlement di sana kita dibimbing nggak? Proses settlement dibimbing sama siapa ya? Dibimbing sama teman-teman kali ya. Jadi untuk bayar fee. Jadi untuk bayar fee itu kan kita sudah dikasih uang. Kan uangnya udah ada tuh. Misalnya tuition fee deh misalnya. Tuition fee. Jadi prosesnya adalah sama ketika kita seperti anak international student yang mau bayar fee dengan uang mereka sendiri. Oh gitu. Jadi kita langsung tanya ke universitasnya. Student service centernya gitu. Tapi sebelum itu juga saya tanya-tanya sama wardi sebelumnya gimana caranya bayar fee itu sendiri ya. Jadi kayak yang self-funded student, kayak self-funded student, gimana mereka bayar SPP aja kayak biasa lah, kayak kita bayar SPP biasa. Tapi jangan khawatir, semuanya kalau di univ-univ di UK khususnya SSC-nya, Student Service Center-nya sangat sangat helpful banget. Jadi jangan takut bakal aduh gimana nih. Jadi waktu itu ceritanya adalah karena saya kan daftarnya under scholarship ya. Jadi kalau dari University of Manchester kan mereka sudah nyentang kalau kita sudah dibayarin. Jadi waktu itu ketika saya tanya mau bayar, orangnya bilang ini sudah dibayarin kok, gitu, udah lunas gitu. Padahal saya belum bayar. Tapi karena itu under scholarship kan, akhirnya saya minta mereka untuk ngecek lagi, dan mereka bilang oh iya karena memang kita menganggap dibayarkan oleh scholarship providernya. Itu kayak LPDP sih kayak kita nggak perlu ngurus-ngurusin lagi kalau LPDP karena langsung dari pihak LPDP-nya yang membayar. Tuh, tapi tetap ya kan kita harus cross check terus gitu. Jangan pengalaman. Terus masih dari The Prince nih, Mbak, menurut Mbak apa sih alasan terbesar Mbak bisa dipilih sebagai salah satu awardee beasiswa ini? Ini pertanyaan bagus dan berat banget ya. Ini namanya self reflection. Apa ya? Saya juga bingung nih apa. Karena mungkin kalau menurut saya sih mungkin karena keteguhan saya untuk keteguhan saya untuk apa sih bilang kalau jawab di interview gitu, kayak gitu sih. Jadi maksudnya kejujuran bukan kejujuran sih, apa ya kayak waktu interview itu saya kayak dibilangin kenapa sih waktu itu gini, kayak interviewnya bilang kenapa sih kamu mau ke negara yang kamu bilang adalah negara yang berbahasa Inggris gitu. Kenapa nggak yang lain di universitas-universitas di Singapura, di Malaysia yang mereka juga bagus di bahasa Inggrisnya, di teaching Inggrisnya gitu kan. Terus saya bilang
saya tetap teguh gitu loh, karena memang banyak alasan yang kalau di UK atau di waktu itu ada di Australia juga bagus gitu. Oh, aku ngerti nih. Intinya jangan pelin-pelan. Kalau misalnya dikasih pertanyaan exactly. Jadi walaupun kenapa nggak kesini aja, kenapa nggak kesini aja, kamu tetap harus punya justifikasi kenapa kamu tetap maunya di situ gitu ya. Jadi nggak gampang dibawa angin gitu. Tuh ya, The Prince ya. Terus ini Mas Nawapur pengen beasiswa penyelesaian studi luar negeri. Saya pakai biaya sendiri sudah sejak bulan April. Wah, bisa nih. Oh, tapi pendaftarannya sudah lewat ya. Iya Mas Nawapur, tahun depan bisa kali. Oh, tapi kampus saya nggak masuk, jadi saya nggak nyesel amat. Masuk sih? Emang udah cek? Coba Mas Nawapur cek dulu masuk apa enggak kampusnya. Oke, so itu tadi dari Mbak H ya. Mbak H katanya cewek. The Prince, answer my question please. Sudah dijawab ya tadi ya. Mas The Prince. Terus Mbak Iif Dwi, ini understanding banget, masih iklan lagu. Tadi kali ya. Iya tadi. H cewek. Oh, H ini cewek ternyata. Soalnya tadi aku bilang Mas H. Oh, ya Mbak H. Mbak H. Oke, Mbak H. Pakai nama asli dong biar nggak salah sebut. Makasih Mas Yusuf. Ada juga nih Nina Kamaka Hikmah. Thanks sharingnya ya. Remind me to break the limit. Wah, itu bagus tuh. Break the limit. Oke. Terus tadi nih adik kelasnya yang PBI juga sudah sudah aku catat Mbak, tipsnya dari Mbak Viva sangat membantu nih. Kita doakan lancar ya kuliahnya Mbak Viva. Makasih lagi, dan makasih juga buat Mbak penyiarnya Mbak Nafila. Sama-sama. TOPBGT. Aduh, bisa aja sih Viva. Semacam dejavu. Kenapa Mbak Nina dejavu? Oke, The Prince. Oke Mbak, ngejawab banget sih. Wah, tuh ya. Aduh, ini gak terasa nih kita udah mau 10-15 menit. Oke, saatnya kita wrapping up the program ya, karena ini waktunya sudah habis. Sekarang terakhir sebelum kita berpisah dengan teman-teman Rapid Friends, coba deh kesan dan pesan dari Afifa sendiri mengenai studi di Inggris yang bikin Rapid Friends itu biar semangat gitu lah. Apa? Belajar, pesan-pesannya juga. Belajar di sini, especially di Inggris, menurut saya adalah pengalaman yang sangat challenging. Karena kita diberikan waktu dalam hanya 1 tahun, tapi kita harus bisa manage time dengan bagus. Terus kita bisa build our network with people around the world, karena teman-teman sekelas kita adalah anak-anak internasional. Dan juga itu sangat membantu kita dalam understanding how other people communicate, how other people behave. Jadi kayak open mind kita deh, open mind banget kalau studying abroad itu sih. Oh gitu. Jadi be open minded. Ya. Apalagi kan ini beasiswa Kementerian Agama ya. Iya. Walaupun ibaratnya Kementerian Agama, tapi tidak bukan berarti kita menjadi jadi orang yang tertutup dengan agama. Iya. Gitu. Kayak ya ilmu ini luas, jadi semua bisa dieksplor. Semua itu adalah ilmu. Iya. Dan aplikasikan ilmu agama itu di sini. Nah, betul banget. Wah, oke. So udah ada lagi yang mau disampaikan ke Rapid Friends mungkin? Semangat. Semangat ya. Itu selalu semangat, betul. Oke, Rapid Friends. So, ini dia ya pesan terakhir dari Mbak Viva. Semangat katanya, dan juga merupakan pesan penutup buat Rapid Friends semuanya yang sedang mendengarkan. So, terima kasih banget ini buat Rapid Friends semuanya yang di Indonesia maupun di UK yang udah dengerin ya. Mudah-mudahan bermanfaat, betul, mudah-mudahan bermanfaat. Terus selain itu juga mudah-mudahan makin banyak mahasiswa-mahasiswa anak-anak Indonesia yang bisa
mewujudkan mimpinya. Amin. Ya, Semoga. untuk studi di luar negeri. Iya. Dan optimis gitu. Kita menunggu nih. Bener. Kita tunggu banget buat semuanya nih adik-adik yang masih kuliah di S1 ya, kuliah S1. Jangan khawatir, semua itu pasti bisa. Kamu pasti bisa, asalkan kamu mau berusaha. Ya nggak, Mbak Viva? Bener banget. Ya, biar kayak Mbak Viva nih ya. Yang menampilkan juga. Oke deh, aduh sudah terlalu banyak nih kita bincang-bincangnya, terlalu panjang lebar. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan Rapid Friends juga nggak bosan karena informasinya banyak banget ya, dan sangat informatif. Ya, thank you. Ya. Terima kasih banyak buat Afifah yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat Mbak Nafila. Buat ngobrol-ngobrol di sini barengan sama kita. Ya, barengan sama Nafila di Jumat Cinema Edu Tips edisi 23 Desember 2016 gitu, Rapid Friends. So, jangan lupa dengerin Rapid terus, Radio Rapid Ya ya. benar, selalu dengerin Radio Rapid di UK. Karena kita nanti bakalan masih punya program-program menarik lainnya, dan EduTips juga besok masih ada nih ya, beasiswa LPDP. Oh iya, Jadi ini dengerin. ya harus dengerin Harus besok ya, di jam 1 waktu UK dan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya Rapid Friends ya. Oke, thank you so much buat para pendengar, buat semuanya. Nanti pamit dulu. Terima kasih buat Mbak April kreatif kita hari ini, terus juga ada Riza yang udah nge-tweet hari ini, dan music director kita juga. Makasih banget semuanya buat tim hari ini. Nanti pamit dulu. Satu lagu terakhir buat Rapid Friends, biar makin semangat, biar kayak Mbak yang juga berprestasi satu ini ya, Mbak Maudi Ayunda yang sangat berprestasi juga gitu. Oke ya, semangat Rapid Friends, kamu pasti bisa studi ke luar negeri. Oke, Nafil pamit ya, sampai jumpa di Jumat Cinema yang akan datang. Dadah. Rapid Radio PPUK.